Halo, aku Syafira. Aku Aksal. Aku Rika. Oke, as you know it, hari ini kita akan do a podcast. Tentunya podcast kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental. Nah, tapi guys, kira-kira kita mau bahas kesehatan mental topik apa ya? Sebenarnya sih aku lagi pengen ngobrol yang santai tapi agak serius. Boleh. Lebih enaknya gimana kalau kita ngomongin tentang mental awareness? Karena menurut aku sendiri sih banyak banget yang masih kurang aware sama kesehatan mental sendiri. Apalagi di lingkungan yang sekarang tuh serba banget cepat dan kita tuh lupa kalau kita tuh harus cek kondisi mental kita juga. Tapi nggak tahu ya kalau menurut Syafira atau Aksel tuh gimana? Oke, tapi kalau yang dari aku lihat ya di sosial media kayak TikTok, Instagram, sekarang banyak kok Gen Z yang udah mulai aware. Contohnya kayak mereka bikin konten tentang mental, kesehatan mental, mental awareness, self care, masih banyak lagi sih. Tapi guys, Oh anyway, iya. kalau Hmm? ngomongin soal mental awareness ini kan erat banget Hmm? ya kayaknya sama konsep dari kesehatan mental itu sendiri. Mungkin aku mau sedikit menjelaskan dulu kali ya, Hmm? menurut konsep dari kesehatan mental, menurut tokoh psikologi, yaitu bapak psikologi kita semua, Bapak Sigmund Freud, menurut beliau, kesehatan mental itu adalah kondisi di mana konflik antara tiga struktur kepribadian seperti id, ego, dan superego itu dapat dikelola secara adaptif oleh ego. Nah, simpelnya kayak orang yang sehat mental itu bisa mengendalikan dorongan primitif id atau mungkin gampangnya tuh nafsu, lalu memiliki ego yang kuat dan fleksibel, tidak terlalu ditekan oleh norma sosial yang kaku, dan pastinya mampu menghadapi stres dan kecemasan dengan mekanisme pertahanan yang sehat. Nah, itu kan Hmm. menurut Bapak psikologi ya, menurut Heeh. Sigmund Iya, iya, Freud, iya. teman-teman, kalau kalian mendefinisikan kesehatan mental itu seperti apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Aksal dulu kali ya. Dari aku dulu ya, boleh, boleh. Kalau menurut aku sendiri, kesehatan mental itu sesederhana kita bisa merasa baik dan kita bisa merasa optimal secara emosional, psikologis, dan juga sosial. Dan kita bisa menjalani keseharian kita dengan normal gitu sih. Sesederhana itu kesehatan mental bagi aku. Kalau menurut Rika Hmm. gimana nih? Aku setuju semuanya sama Syafira sama Aksa. Cuma paling aku mau nambahin ya. Kalau menurut aku, mental health itu soal keseimbangan antara perasaan, pikiran, dan reaksi kita dalam menghadapi sesuatu. Di samping itu juga, kita juga harus stabil ya. Dan merasa tenang. Walaupun kita lagi ada banyak masalah. Jangan sampai nih, mental kita tuh ikut goyah dari ekspektasi kita sendiri. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Kalau Tapi Syafira gimana sih, Syafira? Oh, Rika, ya boleh Rika. Gimana Rika? Tambahannya lagi. sorry, tapi ya aku sedikit ngebaca dari lingkungan aku sih, lingkungan sekitar aku. Banyak juga orangnya tuh yang susah banget buat cerita soal kondisi mental mereka. Nah, Hmm. dari yang kita tadi bahas tentang mental health atau awareness segala macam, menurut kalian kenapa ya orang tuh bisa mungkin yang susah cerita atau banyak alasan-alasan mereka untuk susah cerita tuh menurut kalian tuh kenapa sih bisa kayak gitu? Kalau Syafira Maksal tuh apa tuh kira-kira? Siapa dulu nih? Syafira atau aku dulu nih? Boleh deh dari Aksal juga boleh, dari Syafira boleh. Terserah. Kalau kalau dari aku sih kenapa orang Hmm. itu susah cerita bisa jadi karena memang dia merasa nggak punya tempat aman untuk cerita atau mungkin dia mempunyai tekanan dari sosialnya atau mungkin dia punya trauma masa lalu jadi mengakibatkan dia takut untuk bercerita Hmm. gitu sih kalau kalau menurut aku dari apa yang aku lihat di Hmm. sekitarku gitu. Oke, oke. Bener sih, Kalau bener. Tapi ini kalau yang mungkin aku bacain menurut riset kali ya, kenapa sih boleh, orang itu boleh. Boleh, 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 boleh. ke orang-orang. Nah, ini aku bacain riset yang dilakuin sama Sophie Evans dan Catherine Gray. Kenapa sih orang itu gak mau cerita? Pertama, karena mereka itu takut kena stigma. Gini loh teman-teman, Mm-mm. sayang sekali tuh ternyata di era yang sudah sangat modern kayak sekarang ini, udah digitalisasi juga, tapi ternyata Mm-mm. stigma tentang kesehatan mental itu masih masih sangat menyebar di masyarakat kita. Banyak orang yang ngomong kalau
ih ke psikolog tuh berarti lu gila ya, lu aneh ya, lu berbahaya ya. Jadi Iya, orang-orang yang punya Iya, iya, gangguan iya. itu cenderung takut ya. dia dijauhi sama teman-temannya, sama masyarakat, sama lingkungan sosial. Jadi mereka tuh lebih milih untuk nutupin sendiri masalahnya. Nah, yang kedua, karena rasa malu atau nggak nyaman buka-bukaan soal perasaan. Nah, ini mungkin relate kali ya sama kita-kita. Hmm. Eh, biasanya orang kayak gini memang dia nggak terbiasa jujur sama perasaannya, atau tipe orang yang mungkin nggak mudah terbuka sama orang lain sih. Terus yang ketiga, kadang mereka juga nggak percaya sama orang lain, atau mungkin orangnya trust issue-an kali ya sama orang. Jadi Iya, ketika iya, iya, mereka benar-benar. takut dijudge, takut ngerasa uh, apa ya salah, atau takut dihakimi sih sama orang sekitarnya. Begitu kalau menurut riset, guys. Wah, Tapi gila kalau cukup kok lengkap banget. kalau kok kalau soal yang takut dihakimi memang kayaknya banyaknya gitu ya. Takut dihakimi, takut dibilang ini itulah. Jadi orang ini tuh takut untuk bercerita. Iya sih, kayaknya gitu Benar-benar. deh. Betul, betul. Setuju sih, setuju banget. Iya, karena lingkungan aku tuh baik banget. Yang mereka tuh lebih milih untuk mendem sendiri gitu loh. Syafira, Aksal. Tapi, kalau kalian sendiri gimana nih? Kalian tuh termasuk orang yang bisa cerita nggak sih untuk tentang kondisi kalian dari happy, dari sedih, atau emosional kalian lah. Boleh dari Syafira gantian. Oke, jujur ya, kalau aku sebenarnya tipe orang yang nggak gampang cerita, tapi aku juga Hmm. melihat dari sikon dari problemnya ya. Kalau misalkan aku rasa masalahnya itu Hmm. masih bisa aku solve sendiri, ya biasanya aku milih untuk ya udah nggak usah cerita gitu. Kayak aku ngerasa kayak ya ini masih bisa lah aku tangani. Tapi kalau masalahnya aku rasa kayak aku butuh solusi dari orang lain, biasanya ya aku cerita sih sama orang yang Hmm. memang aku percaya. Misalnya sama mama sih ceritanya gitu. Jadi dilihat dari porsi masalahnya sih kalau aku. Oh, Begitu. Coba kalau Kak Aksal kayak gimana, Kak? lucu banget Kalau ya. Family kalau time aku sih gitu kalau. Kalau aku sih lebih apa ya? Aku lebih mencatat sih. Jadi aku rain satu-satu apa yang sedang terjadi, terus nanti aku bikin mind map dan akhirnya aku Hmm. simpulin sendiri. Tapi kalau emang bener-bener aku butuh advice atau aku butuh saran dan masukan, biasanya aku lebih ke peer counseling sih. Jadi aku cerita ke teman-temanku atau ya pokoknya orang yang aku percaya gitu. Kalau aku gitu sih. Berarti kayak itu kayak journaling gitu nggak sih atau beda? Sebenarnya bukan journaling sih, tapi lebih kayak pemetaan konsep gitu loh. Jadi aku tahu nih apa yang harus aku lakuin ke depannya gitu untuk menyelesaikan dan memproses masalah yang sedang terjadi gitu. Oke, Hmm. Oke. seru sih. Keren sih kalian Ini berdua. saran yang bagus sih. Bisa kita Benar-benar. contoh. Nah, Setuju kalau banget. Rika kayak Ya, gimana tuh? kalau Tipe kalau yang Karika gimana nih? Karika gimana Karika? Sebenarnya kalau aku tuh lebih ke ekspresif sih. Tergantung juga aku di situasi apa sama orangnya gimana. Jadi misalkan kalau kondisi cerita yang menurut aku cocok-cocokan sih Syafira Aksal. Jadi kalau misalkan aku lagi pengen bahas love nih kayak aku lagi falling in love banget. Aku lagi suka sama seseorang atau aku lagi patah hati. Aku punya tempat ceritanya sendiri. Tapi kalau misalkan aku lagi bahas tentang keluarga atau kerjaan tuh aku juga ada tempat cerita sendiri. Jadi kayak situasional sih aku anaknya. Nggak Hmm, sembarang atau misalkan satu orang ini nggak bisa aku tampung semua cerita gitu nggak bisa karena lebih ke kayaknya ini orang lebih enak diajak ngobrol ke arah kerjaan kali ya gitu jadi kayak lebih relate tentang gitu ya. chemistry cocoknya sih kalau aku Lebih relate gitu ya iya berarti ya. Ya, bener kadang ya, kan ya. memang Jadi kayak punya punya apa ya, punya porsinya dan punya cakupannya masing-masing gitu ya. bener bener-bener gitu. apalagi kan kalau hmm, untuk kondisi yang kayak apa ya perasaan ya kalau ngomongin tentang perasaan kan kita kan kadang pengen tahu nih jawaban mana sih yang lebih tepat gitu kan. Nah, kadang tuh nyarinya tuh di bagian itu. Bahkan kan sedikit banget orang
kalau misalkan yang cerita nih sebagai pencerita dan pendengar itu kan pasti beda banget porsiannya. Nah, orang yang cerita ini pengen dapat pengakuan juga kan kalau dia tuh kayaknya butuh divalidasi apa-apa. Nah, aku termasuk orang yang kayak butuh sesuatu porsi itu gitu. Jadi kayak situasionalnya itu penting gitu loh buat emosional aku sendiri gitu. Iya, 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 iya. Tapi Emang Kak Sal, iya, banyak kenapa banget tuh? nih ya aku ya. Iya, iya. Kenapa tuh? Kenapa? Aku penasaran. Gimana sih coping stresnya kalian? Jika ada yang nggak bisa kalian ceritain itu, nah gimana caranya buat Hmm, ngelola tekanannya? Itu gimana? Menarik, Boleh menarik, siapapun dulu. Siapapun dulu, menarik. silakan. Kak Syafira dulu kali ya. Boleh. Boleh. Siapa dulu nih? Oke. Kak Syafira boleh, Kak kan Oke, boleh. Kak. Oke. Kak Syafira dulu ya, boleh, Oke, boleh. aku Oke. aku bengong, tapi bengong di sini tuh aku nggak yang kayak kosong pikirannya, tapi aku kayak apa sih sebagai bentuk refleksi lah sama diri aku sendiri, kayak ini dari problem ini yang nggak bisa aku ceritain ke orang lain. Aku kayak bikin list, bukan list sih sebenarnya, kayak rincian kali ya, kayak aku harus menyelesaikan dari mana dulu nih. Aku bertanya juga sama diri aku, ini aku salahnya di mana, terus kenapa bisa masalah ini terjadi, aku harus menyelesaikan dari bagian yang mana dulu gitu. Jadi itu sih kalau coping stress aku di saat aku nih punya masalah tapi gak bisa cerita lain. Kalau Oh, kalau oke. kalau itu tuh bisa dibilang merenung nggak sih Kak Syafira? Bisa sih harusnya. Betul. Lebih meditasi ya. Kak Syafira tuh ambivert ya, berarti bisa yang ekspresif banget, bisa yang kayak diem banget gitu ya. Mungkin. Oke, selanjutnya aku Kalau kali Kak, ya. Iya, iya boleh, Kak boleh. Sal gimana tuh? Aku kali ya. Kalau aku sih yang penting perutku kenyang dulu ya. Jadi kayak aku punya Oh, tenaga lebih gitu. Jadi copingku adalah makan, makan dan makan gitu. Sesederhana makan aja. benar-benar Kak. Itu healing banget ya kan namanya. Iya, betul, betul, betul. Menarik. Tapi kita harus butuh energi guys untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu kita butuh energi lebih untuk menyelesaikan apa yang sedang terjadi kan. Makanya aku memutuskan Bener, untuk yang penting makan dulu deh, kenyang dulu gitu. bener. Kalau Karika Aku sendiri setuju gimana sih. nih? Kalau coping stressnya aku, hmm, aku suka banget Kak lihat city light. Jadi kadang Oh, jalan-jalan. Bener. Jadi nggak usah jajan, nggak usah buang tenaga banyak-banyak, buang waktu sih. Sama paling buang hmm. bensin ya. Kalau buang bensin kan ongkos gitu-gitu. Karena aku suka banget lihat city light. City light tuh udah kayak seger aja gitu loh. Iya, iya, Ya iya. udah gitu. Kalau aku sih gitu. Yang Eye simpel-simpel aja. eye catching juga ya City Light itu. Sih. Banyak cahaya, banyak arsitektur-arsitektur Bener, yang nyala gitu ya. Ya, ya, ya. bener. Seru kalau malam-malam. Oke, Terus. karena kita udah ngomongin coping ya, udah ngomongin coping Mm-mm. stres kita masing-masing. Boleh Mm-mm. kali ya kita abis ini bahas bagaimana sih cara kita maintain kesehatan mental kita gitu. Kayak apa sih tips and triknya gitu. Kalau kalau misalkan kita lagi ngerasa nggak baik-baik aja gitu, atau mungkin bagaimana cara kita terus bisa merasa oke gitu, merasa sehat secara mental. Dari siapa dulu nih kira-kira nih? Mungkin ini maksud Dari self Karika care kali ya. boleh. Oke, boleh Iya dari betul, Karika. ini Iya, ya, boleh, self boleh. care. Oh, oke. Mungkin kita sekarang lanjut ke share self care kali ya. Kalau versi aku, hmm, me time sih. Aku biasanya tuh kalau me time itu
suka nonton film Netflix. Aku suka banget nonton film action atau film-film yang bikin mikir gitu loh, Kak. Dan kadang, Kali. kadang aku juga suka buat istirahatin otak nih. Kayak aku lagi berat banget nih dapat kerjaan atau misalkan tugas banyak. Aku kadang suka self care udah aku matiin HP terus aku matiin data, misalkan matiin data aku cuma dengerin musik atau kayak sambil baca-baca buku jadi kayak edgy banget kali ya aku kesannya tapi beneran harus agak mid time gitu atau enggak kayak scroll TikTok aja gitu loh jadi kayak lebih ke emosionalnya sih aku lebih ke emosional untuk meredain rasa capeknya itu mungkin kalau ada orang yang bisa olahraga gitu nah aku orangnya termasuk yang malas olahraga nih nah aku cari jalan yang entengnya Iya, iya, entengnya iya, mungkin iya. nyemil-nyemil sambil nonton kalau aku gitu Sambil sih kak. nonton gitu ya. Nyemil sambil Iya, nonton, terus sehabis nonton tuh rasanya relax gitu. Jadi banget. oke lagi. Ya, Heeh. ya, ya, Iya, ya, ya. terus energi lagi deh. Kalau Ya Kak sih, Syafira kadang gimana deh? kadang aku juga gitu sih. Boleh Hmm, abis itu Kak Syafira kali ya? Gimana Kak Syafira? boleh. Boleh itu sama sih sama suami time. Ya sesimpel kita melakukan hal-hal yang kita suka aja sih. Kebetulan kesukaan kita sama Karika yaitu sama-sama suka nonton. Jadi Iya. biasanya kalau misalkan lagi benar-benar ada waktu free itu aku Heeh. sempetin untuk nonton film-film yang jadi bucket list aku kemarin-kemarin, series-series yang aku Ih, suka. Terus hmm. selain nonton film, aku juga suka ini sih, suka karaoke-karaoke sendiri aja di rumah. Hmm, Terus ini juga kan self care itu nggak harus tentang kita secara emosional aja, tapi gimana Hmm. cara kita menjaga fisik kita sebaik mungkin kan. Nah, tadi salah satunya udah disebutin sama Karika juga yaitu olahraga. Contoh lainnya mungkin kayak skincarean, bisa ngelakuin step-step skincare yang banyak banget yang sebelumnya tuh yang di hari hektik biasa itu nggak bisa kita lakuin gitu kayak maskeran, scrubbing dan lain-lain deh pokoknya gitu sih kalau aku. ya. Menarik, menarik. Emang kadang aku juga suka sih kayak apa tadi scrubbing atau ya doing skincare rutin yang kalau kita lagi Hmm. hektik banget nih nggak keburu gitu. Iya bener banget gak ada waktu. Iya, tapi bisa disimpulin sih kalau kita bertiga tuh emang bagi kita tuh self care tuh penting ya kayak tadi Karika Banget. bilang nonton Tuh. dan nyemil itu bisa membuat happy Hmm. lagi. Kalau kata Syafira nonton dan juga melakukan rangkaian skincare yang pas hektik gak bisa nih dilakuin itu bisa membantu untuk merasa happy lagi gitu ya. Kalau dari aku karena ya I have a sweet tooth jadi menurut aku makan manis setiap hari itu bisa apa ya bisa menjaga kalau aku bisa tetap happy gitu Oh, gitu sih suka kalau suka kalau kalau manis-manis gitu. iya aku suka yang manis-manis sih Ih, kebetulan. kita bermusuhan. Aku suka yang asin-asin. Kalau Kak Syafira gimana nih suka yang asin apa Oh yang my, manis nih? aku suka manis sih, Lebih Wah, suka berarti yang manis. berarti cuman kita satu tim ya. eh Hmm. cuman bisa kan nggak begitu. Iya bisa Hmm. dibilang begitu ya Pilihan Kak. yang baik, Ya, sangat ya, netral ya, ya. ya. Oke, Kak Aksel, Kak Syafira, nggak kerasa banget. Aku mau say thank you buat kalian atau say thank you buat teman-teman yang udah mau dengerin obrolan kita nantinya. Thanks banget apa yang kita udah bahas tentang mental illness dari yang self care dan lain-lainnya. Semoga apa yang kita bahas ini bisa bikin kalian kita juga lebih peduli sama kesehatan mental baik diri sendiri maupun orang lain. Ingat ya buat Kak Syafira, Kak Aksal, buat teman-teman juga yang lain yang mendengar, gak apa-apa buat cerita, kamu itu gak sendirian. Dan jangan lupa jaga diri baik-baik, karena kesehatan mental tuh penting banget. Kalau dari aku, Karika, pamit. Terima kasih untuk Kak Aksal sama Kak Syafira. Ada lagi kalau buat kan closing statementnya? Kalau kalau dari aku udah sih yang penting kita tahu batasan dan juga tahu kapasitas kita untuk bisa terus merasa sehat gitu. Oke, mungkin nanti kita bisa lanjut
mungkin kita bisa buat episode-episode lainnya Boleh, kali boleh. ya. Kak Syafira, Kak Aksal. Oke, Ya, thank ya, you boleh, banget. boleh. See you next banget. Aku harap ini berkesan ya, dan ada yang bisa diambil Ya, dari semoga ada insight podcast kita baru kali yang bisa ini. diambil ya. Thank you juga. Iya, amin, benar. Thank you juga buat semuanya. Thank you buat Kak Aksal ya, sama Kak Syafira. Makasih. Kalau Thank you, dari aku thank izin you. pamit. Thank you. Ya, Bye. kita juga izin pamit, dah. Assalamualaikum. Iya.